Si biru diklaim akan berada dalam kondisi lebih baik di bawah Thomas Tuchel. Di musim pertamanya, Thomas Tuchel berhasil mengantar si biru meraih gelar Liga Champions, mengalahkan Manchester City 1-0 di final tahun 2021. Selain itu, ia juga membawa timnya ke final Piala FA. Musim berikutnya, Chelsea mencapai 2 final piala domestik, namun kalah dalam kedua pertandingan tersebut melawan Liverpool. Kepemimpinan Tuchel di Stamford Bridge berakhir setelah terjadi pergantian kepemilikan dan start buruk di musim 2022-2023. Graham Potter yang menggantikan Tuchel juga hanya bertahan 7 bulan sebelum akhirnya dipecat. Di bawah asuhan Mauricio Pochettino musim lalu, performa tim tidak konsisten. Namun, di musim ini, si biru tampil menjanjikan bersama Enzo Maresca. Mereka kini berada di posisi kelima Premier, setelah 9 pertandingan dan memimpin di Conference League. Glenn Hoddle meyakini bahwa Chelsea mulai kembali ke jalur yang tepat bersama Maresca. Namun menurutnya, klub asal London Barat tersebut akan lebih baik jika Tuchel tidak dipecat. Tuchel kemudian menghabiskan 2 tahun di Bayern Munich setelah meninggalkan si biru dan baru-baru ini ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Inggris, menggantikan Gareth Southgate. Dalam wawancaranya di acara The Overlap, Hoddle menyatakan kekagumannya pada Tuchel. Lihatlah apa yang dia lakukan di Chelsea dan apa yang terjadi setelah dia pergi. Dia memenangkan Liga Champions di sana. Seharusnya dia masih di sana sekarang, dan mereka akan dalam kondisi yang lebih baik. Saya rasa Chelsea sudah kembali, dan mereka memiliki peluang besar untuk kembali bersaing, ujar Hoddle. Alasan Cole Palmer tetap tidak dimainkan meski Chelsea kalah. Enzo Maresca merasa tak perlu menurunkan Cole Palmer saat si biru mengalami kekalahan 0-2 dari Newcastle United di Carabao Cup, Rabu malam lalu. Dalam laga yang berlangsung di St James Park, Newcastle mencetak gol melalui Alexander Isak dan gol bunuh diri Axel Disasi. Newcastle kini melaju ke perempat final dan akan menghadapi Brentford, sementara Maresca harus mencari peluang meraih trofi pertamanya sebagai pelatih The Blues di kompetisi lain. Meski tim tuan rumah unggul sejak menit ke-26, Maresca hanya melakukan 1 pergantian pemain sepanjang laga, dengan memasukkan Noni Madueke di babak kedua. Sementara itu, Palmer, yang dianggap sebagai salah satu pemain andalan Maresca, dibiarkan di bangku cadangan. Saat ditanya alasan tidak menurunkan Palmer, Maresca menjelaskan bahwa performa Joao Felix dan Christopher Nkunku cukup baik, sehingga ia merasa tak perlu menambah daya gedor dengan Palmer. Alasannya sederhana, saya pikir Joao dan Christo bermain sangat baik. Kami memang menyiapkan Cole sebagai opsi, tapi Joao dan Christo tampil bagus, jadi tak ada alasan untuk mengganti, kata Maresca. Meski hasilnya mengecewakan, Maresca mengaku cukup puas dengan performa timnya yang mampu mendominasi penguasaan bola dan menciptakan 17 tembakan, jauh di atas Newcastle yang hanya memiliki 8. Saya pikir taktiknya berhasil jika kita lihat performa secara keseluruhan. Jika dilihat dari hasilnya, memang tidak berhasil. Tapi selama 22 atau 23 menit, hingga gol pertama mereka, kami mengontrol permainan tanpa memberikan peluang sama sekali, tutup Maresca. Tiada sesal Koulibaly pernah main di London Barat. Kalidou Koulibaly cuma semusim berseragam The Blues. Meski begitu, sang bek tengah mengaku tidak menyesal atas masa-masa singkatnya. Semasa Thomas Tuchel jadi manajer The Blues, Kalidou Koulibaly direkrut dari Napoli seharga 41 juta euro. Apa daya, cuma semusim sang bek tengah itu bertahan. Sebab di musim selanjutnya, manajer Mauricio Pochettino tidak membutuhkan jasanya. Koulibaly pun akhirnya dijual ke klub Arab Saudi, Al Hilal seharga 23 juta euro. Kalidou Koulibaly hanya mencatatkan 32 penampilan selama membela London Barat. Meski begitu, pemain berpaspor Senegal tersebut mengaku tidak menyesal selama bermain di Stamford Bridge. Saya menikmati waktu saya di Chelsea, meski hanya singkat, jelasnya dilansir dari Tribuna. Saya tidak mampu membuktikan potensi saya di sana, ungkapnya. Kalidou Koulibaly mengaku senang melihat si biru kini mulai kembali ke papan atas.
Dirinya juga berhubungan baik dengan striker The Blues, Nicholas Jackson, karena merupakan rekan senegara. Saya senang melihat Chelsea yang sekarang, mereka berkembang bagus. Jelasnya, saya masih berkomunikasi dengan baik kepada beberapa pemain di sana, termasuk Jackson. Saya tidak pernah menyesali apapun dalam karir saya. Saya pernah jadi bagian dari Chelsea dan senang akan hal itu, tutup pemain berusia 33 tahun tersebut. The Blues pertimbangkan 3 striker baru untuk 2025. Pada laga Carabao Cup melawan Newcastle United, Kamis, 31/10, lalu, Enzo Maresca melakukan perubahan besar pada susunan pemainnya. Nama-nama seperti Joao Felix dan Christopher Nkunku gagal memanfaatkan kesempatan tersebut, dan akhirnya Chelsea kalah 2-0. Menghentikan rekor mencetak gol dalam 13 pertandingan berturut-turut. Saat ini, Nicholas Jackson menjadi salah satu striker terbaik di Premier League, dengan mencatatkan 6 gol dan 3 assist dalam 695 menit bermain. Namun, tim rekrutmen Chelsea tampaknya ingin menambah opsi di lini serang untuk mendukung Jackson. Menurut TBR Football, The Blues memantau 3 penyerang yang potensial, yaitu Victor Osimhen, Benjamin Sesko, dan Alexander Isak. 1. Victor Osimhen. Osimhen, yang saat ini dipinjamkan Napoli ke Galatasaray, telah mencetak 4 gol dan 3 assist dalam 7 penampilannya di Super League dan Liga Eropa. Meskipun Galatasaray berharap mempertahankan Osimhen, klausul dalam kontrak pinjamannya memungkinkan dia hengkang jika ada tawaran dari klub Eropa besar. Harga yang harus dibayarkan si biru atau klub lain untuk mengamankan Osimhen di Januari mungkin mencapai 75,44 juta pound sterling. 2. Benjamin Sesko. Sesko, yang memperpanjang kontraknya dengan RB Leipzig awal tahun ini, tampil impresif dengan 5 gol dan 2 assist di Bundesliga dan Liga Champions musim tahun 2024-25. Chelsea melihat potensi besar dalam diri Sesko sebagai penyerang muda berbakat. 3. Alexander Isak. Isak masih memiliki kontrak lebih dari 3,5 tahun dengan Newcastle United. Meski begitu, The Magpies mungkin mempertimbangkan tawaran minimal 70 juta pound sterling untuk memperkuat posisi keuangan mereka. Manajer Eddie Howe baru-baru ini menyatakan bahwa Newcastle harus berhati-hati dalam menawarkan kontrak besar agar tidak menghambat peluang transfer lainnya.